Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mesya Nurul Maulida dan rekan saya Dinara Jasmin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas pengantar ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Didi Suwardi LC MAEK. Dan pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi berasal dari hasil pemikiran ekonomi Muslim. Sumber hukum pemikiran ekonomi Islam yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah dan ijtihad para ulama. Pemikiran ekonomi Islam berdasarkan urutan waktu terbagi menjadi 3, yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama pada abad awal 5 Hijriah atau 11 Masehi, letak dasar pemikiran pertama yaitu para fuqaha, para sufi, dan para filosof. Para fuqaha cenderung lebih bersifat normatif dan mengutamakan keadilan, sedangkan para sufi cenderung memperhatikan kepentingan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan para filosof cenderung lebih memperhatikan pada nilai-nilai filosofis secara mikro dan global. Berikut para tokoh pemikir ekonomi Islam yang sangat berpengaruh pada fase pertama, yaitu yang pertama ada Abu Yusuf, bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansori. Beliau merupakan murid dari Abu Hanafi dan beliau adalah seorang qadhi al-Quddah. Salah satu karya beliau berjudul Al-Kharaj. Pokok-pokok pemikiran beliau yang pertama, tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap rakyat. Yang kedua, prinsip keadilan dan kewajaran dalam perpajakan. Yang ketiga, kewajiban dan penguasa untuk menggunakan uang rakyat sebagai suatu amanah. Dan yang keempat, penerapan kebijakan dalam penentuan dan pengendalian harga barang. Menurut Abu Yusuf, peranan negara dalam perekonomian sangat penting dalam rangka menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Asy-Syaibani, bernama lengkap Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, menuangkan hasil pemikiran ekonominya dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Iqtisad fil Rizqi Al-Mustaqib, membahas mengenai akad ijaroh, akad tijaroh, akad muzaroah, dan akad sina'ah. Yang kedua, membahas keutamaan berinfak dan tercelanya bagi mereka yang meminta-minta. Kemudian juga membahas mengenai transaksi dengan akad salam, syirka, dan mudharabah. Yang ketiga ada Abu Ubaid. Abu Ubaid merupakan salah satu ulama intelektual, seorang ahli hadis dan qadhi yang sangat terkenal di zamannya. Salah satu karyanya berjudul Al-Amwal. Kitab tersebut merupakan kumpulan hadis dan asar yang membahas mengenai hak penguasa atas rakyat dan hak rakyat atas penguasa, jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan rakyat, dan pengaturan anggaran belanja keuangan negara. Yang keempat ada Yahya bin Adam. Yahya bin Adam menegaskan pentingnya produktivitas dan sumber daya alam serta upaya pemerataan keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang kelima ada Junaid al-Baghdadi. Beliau adalah seorang sufi terkenal. Beliau juga memberikan sebagian besar hartanya untuk teman-teman sufi yang membutuhkan. Inti dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menghilangkan kepentingan diri sendiri. Yang keenam ada Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai menyumbangkan pemikiran yang sangat luas, yaitu mengenai pertukaran dan peran uang serta penilaian dan penyeimbangan uang dinar. Yang ketujuh ada Mawardi. Buku Al-Ahkam Al-Sultaniyah merupakan karya Mawardi yang membahas mengenai pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran timbangan ukuran, mencegah kecurangan, serta mengawasi agar ketentuan syariat diterapkan. Dan pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri adalah sebagai tempat pendapatan harian utama. Fase kedua, abad 11 sampai 15 Masehi. Fase kedua ini dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya.
Para cendekiawan muslim masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kerajaan Islam saat itu meluas dari Maroko sampai ke India. Tokoh utama dalam fase ini diantaranya Abu Hamid Al-Ghazali, Taqiyuddin bin Taimiyah, Ad-Dimashqi bin Khaldun, dan Al-Makrizi. Tokoh pertama yaitu Al-Ghazali tahun 1055 sampai 1111 Masehi. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali dengan kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali menyarankan agar penguasa memenuhi kebutuhan rakyat dan menghentikan segala korupsi dengan memungut pajak tanpa didukung oleh hukum Islam. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tak ada jalan untuk mendapatkan penghasilan, maka penguasa berkewajiban menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari bendahara negara. Tokoh kedua yaitu Ibn Taimiyah tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Ibn Taimiyah memfokuskan pemikirannya pada fondasi modal masyarakat. Dalam perilaku ekonomi, ia lebih banyak memberikan perhatian pada masalah kemasyarakatannya, seperti perjanjian dan upaya mentaati kepastian hukum yang telah disepakati, pemberian harga yang wajar dan adil, pengawasan terhadap mekanisme pasar, keuangan negara dan peran negara dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Tokoh ketiga yaitu Ad-Dimashqi abad 6 Hijriah. Ad-Dimashqi hidup antara abad 5 dan 6 Hijriah di Tripoli. Selain sebagai pemikir ekonomi Islam, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, ia juga seorang pelaku bisnis. Karya intelektual yang diwariskan dalam bentuk karya ilmiah berjudul Al-Isyarah ila Mahasinit Tijarah. Istilah tijarah dalam buku ini tidak hanya menyangkut perdagangan saja, melainkan juga menyentuh elemen ekonomi mikro dan juga makro. Tokoh keempat yaitu Ibn Khaldun, tahun 1332 sampai 1404 Masehi. Buku Muqaddimah karya Ibn Khaldun dipandang sebagai karya terbesar dalam analisis sosial, politik, ekonomi dalam tradisi Islam. Buku ini menyajikan wawasan tentang pembagian kerja, harga produksi dan distribusi, perdagangan internasional, pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi, siklus perdagangan, kemiskinan dan kemakmuran, kependudukan dan pertanian, industri dan perdagangan, pajak dan pengeluaran negara. Tokoh kelima yaitu Al-Makrizi, tahun 768 sampai 845 Hijriah. Al-Makrizi adalah murid kesayangan Ibn Khaldun. Selain sebagai ahli fikih dan ulama, ia juga dikenal sebagai sejarawan dan ekonomi muslim. Salah satu karya bukunya berjudul Ighasatul Ummah bil Hashifil Ummah. Al-Makrizi mengulas mulai dari teori ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi bangunan, inflasi uang, anggaran negara, pasar sampai indeks harga. Lalu fase ketiga. Fase ketiga ini adalah era tertutupnya pintu ijtihad atau independence judgment. Fase ini dikenal dengan fase stagnasi. Para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Ini adalah beberapa tokoh-tokoh dari ekonomi Islam, di antaranya Sah Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jamaluddin Al-Ghafani, Mufti Muhammad Abdul, dan Muhammad Iqbal. Baik, mungkin sekian pembahasan sejarah pemikir ekonomi Islam dari kelompok kami, kelompok kedua, Mesya Nurmaudin dan Dinara Jasmine. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.